suami kriteria TikTok. Udah begitu. Sampai kayak begitu ya? Sampai ada yang seperti itu. Jadi kriteria suami, kriteria pasangan hidup itu adalah seperti yang ada di TikTok. Nah, itu ditonton sama Gen Z gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, kalau kemudian ada standar TikTok, ya, kalau hidupnya anak-anak muda itu kemudian ada sebutan dengan standar TikTok, kalau nggak sesuai standar TikTok, orang itu akan cemas. Yeah. Assalamualaikum. Salah saya. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agam? Alhamdulillah. Saya duduk sini ya. Ini kayaknya, silakan duduk. Abah Luki, gimana kabarnya Abah Luki? Alhamdulillah sehat Pak Agam. Masya Allah. Kabar keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah sehat semua. Anaknya Pak Agam yang paling gede usia berapa? Udah remaja belum? Usia 10 tahun. 10 tahun, berarti belum remaja, masih belum remaja. Gen Alpha. Gen Alpha. Tapi sekarang udah kenal TikTok tuh. Oh, udah kenal TikTok. Oh, ya. Udah scroll gitu ya. Nah, itu scroll gitu ya. Ya, begitulah. Nah, termasuk nih Abah Luki nih, saya kemarin sempet nemu juga nih berita yang data terbaru itu katanya 73,5% ya itu menggunakan aplikasi ini, ya aplikasi TikTok ini. Nah itu sudah ya kalau di Gen Z ya, itu sudah benar-benar kayaknya kalau nggak punya TikTok ketinggalan gitu ya, karena trending kemudian FYP-nya gitu ya. Nah, itu kadang ditirukan juga nih di kehidupan sehari-hari anak-anak nih di umur-umur anak-anak Gen Z. Iya. Ini fenomena gini ada tanggapan nggak dari Abah Luki? Iya, jadi gini Pak, kenapa terkait aplikasi yang bernama TikTok. TikTok ini kan aplikasi bikinannya orang Cina ya. Bikinannya Cina. Jadi kalau perusahaan namanya ByteDance gitu. Kalau di sana di Cina namanya bukan TikTok gitu ya. Namanya apa gitu lupa saya. Nah, yang pertama bahwa memang aplikasi ini ya, ini kan sosmed sebenarnya kan. Iya. Sosmed sebagaimana layak kayak Facebook, Instagram gitu ya. Nah, jadi kemunculannya TikTok ini adalah setelah Instagram. Iya. Nah, yang berbeda adalah aplikasi TikTok ini adalah karena dia video singkat. Video singkat ya. Nah, jadi video singkat atau video pendek itu kemudian membuat orang itu kemudian ingin sekali kemudian scroll. Begitu video habis kemudian scroll, video habis video scroll dan seterusnya. Jadi itu membuat orang-orang yang punya TikTok ya, terutama anak-anak remaja Gen Z itu kemudian keasikan di situ. Keasikan dia. Tadi kemudian disebutkan data 73,5% ya. Iya. Jadi pengguna internet itu adalah remaja. Di data dari APJI ya. APJI itu Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia. Itu memang menunjukkan bahwa Gen Z itu adalah salah satu atau nomor satu dia yang paling banyak menggunakan internet di Indonesia. Ini penelitian di Indonesia ya. Jadi tidak hanya kemudian yang paling banyak menggunakan internet, tapi juga adalah dia paling banyak menghabiskan waktunya. Jadi ukuran di penelitian atau di datanya APJI itu adalah 5-6 jam per hari. Anak-anak remaja itu di depan gadget atau di laptop dan seterusnya. Jadi itu penggunaan mereka, sehingga kalau misalnya ada aplikasi semacam TikTok ya, itu membuat anak-anak remaja itu kemudian keasikan. Nah, itu yang kemudian TikTok atau video pendek ini yang kemudian menarik, kemudian mudah dikonsumsi dan sayangnya ini bikin adiksi.
Oh, ketagihan. Ketagihan. Nah, jadi orang kemudian pengen scroll. Nah, tren ini secara algoritma itu ditiru oleh Instagram, kemudian ditiru juga oleh YouTube. Ya, di Instagram kemudian ada Reels, video Reels, kemudian di YouTube ada Short. Nah, itu algoritma seperti itu digunakan atau dipakai oleh aplikasi yang lain. Gitu. Jadi seperti itu fakta terkait dengan aplikasi TikTok. Iya. Nah, itu saya juga dapat sebuah data ya. Abah Luki ini kemarin sempat viral juga, sempat ramai juga bahwa katanya justru 60-70% remaja itu mengalami stres dan kecemasan. Itu karena kebanyakan main TikTok nih. Nah, ini karena itu kali ya, karena video-video singkat gitu jadi keasikan, atau mungkin melihat tayangan-tayangan di TikTok itu. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi nih, Abah? Ya, jadi memang Pak Ageng, kalau terkait sama aplikasinya atau alatnya, mungkin nggak langsung kita bisa salahkan ya. Iya. Tapi sebenarnya adanya media sosial atau sosmed berupa TikTok ini yang membuat kemudian berbeda dengan sosmed yang lain. Di beberapa pemain sosial media, ya banyak mengomentari tentang TikTok ini. Salah satunya disebut bahwa TikTok ini adalah sebenarnya bukan sosmed posisinya. Iya. Dia itu adalah media untuk mendistribusi konten saja. Jadi bukan sebagaimana lain sosial media itu begitu. Bahkan disebutkan bahwa TikTok itu adalah salah satu alat sosial media yang paling banyak hoax-nya itu justru di TikTok. Begitu. Sehingga dalam tanda kutip bahayanya TikTok ini salah satunya adalah itu. Ya. Nah, bahaya yang lain yang tadi kemudian disebutkan bahwa 60-70% remaja yang mengkonsumsi TikTok, yang menggunakan TikTok itu akhirnya banyak yang kemudian stres, cemas dan seterusnya. Ya, itu memang sesuatu yang sebuah keniscayaan, Pak Ageng. Kenapa? Karena kalau Pak Ageng mungkin ngikutin di teman-teman Gen Z, Gen Y itu ada, ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh, ada di mereka itu konten tentang suami kriteria TikTok. Udah begitu. Sampai kayak begitu ya? Sampai ada yang seperti itu. Jadi kriteria suami, kriteria pasangan hidup itu adalah seperti yang ada di TikTok. Nah, itu ditonton sama Gen Z gitu ya? Itu salah satu contoh saja. Nah, kalau kemudian ada standar TikTok, ya, kalau hidupnya anak-anak muda itu kemudian ada sebutan dengan standar TikTok, kalau nggak sesuai standar TikTok, orang itu akan cemas. Anak-anak itu akan cemas. Apalagi kemudian ada semacam fenomena FOMO ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi mereka itu merasa harus terus update gitu ya. Nggak mau ketinggalan. Harus ngikutin tren yang ada di TikTok itu apa. Jadi kalau misalnya laki-laki, berarti dia harus menyesuaikan dengan TikTok, harus menjadi calon suami yang diinginkan, sesuai yang ada di TikTok itu. Nggak tahu itu kemudian awalnya mulai siapa, tapi itu terjadi. Begitu. Nah, yang demikian juga kalau misalnya kita kemarin di sini membahas dengan Pak Pakar terkait sama doom spending. Nah, itu juga sebenarnya adalah nanti arahnya ke situ. Jadi anak-anak remaja atau anak-anak muda Gen Z ataupun Gen Y itu ketika ada standar apapun, standar hidup apapun, itu kemudian mereka FOMO. Ketika FOMO mereka kemudian ingin memenuhi. Apalagi ditambah kemudian ada kemudahan fasilitas. Misalnya dia pengen iPhone, padahal dia sebenarnya nggak butuh. Nah, kemudian apa kemudahannya? Dikasih pay later. Nggak punya uangnya, pinjam-pinjal. Itu begitu. Itu yang namanya kemudian tadi berkaitan kepada doom spending. Itu begitu. Sehingga kecemasan remaja ketika mengkonsumsi TikTok itu sebagai sebuah keniscayaan, sebuah kepastian bahwa memang
ya pasti akan seperti itu. Begitu. Kalau kemudian memang mengkonsumsi TikTok yang kemudian itu sudah dijadikan sebagai standar hidup tadi. Suami TikTok, ya, istri TikTok, ya, pacar TikTok dan seterusnya. Itu jadi penyebabnya kemudian anak-anak itu kemudian ya merasa, wah kalau saya nggak ngikutin itu, saya ketinggalan. Gitu. Itu yang terjadi, Pak. Jadi kayak apa namanya, punya perasaan kok hidup gue nggak kayak di TikTok gitu ya, nggak bisa punya iPhone, nggak punya apa namanya, ngikutin tadi ya tren-tren di TikTok kayak gitu ya jadinya. Iya betul. Jadi remaja atau Gen Z itu kemudian, jadi kalau bicara Gen Z itu kan sebenarnya kan ini kalau menurut data yang di Indonesia, kalau standar Gen Z itu kalau di data dari BPS itu kan lahir 95 sampai 2012. Gitu. Itu kan di situ kan ada anak-anak SMP, anak SMA, kemudian orang-orang yang sudah kerja. Gitu. Nah itu disebutnya Gen Z. Nah kalau lebih khusus tentang remaja ya berarti Gen Z yang part yang kedua itu begitu, dia di bagian tengah setelah SMP. Nah anak-anak SMA ya, anak-anak remaja itu memang kemudian ketika melihat temannya saja, tidak usah di sosial media, mungkin di kehidupan nyata, gitu ya. Melihat temannya saja, kok temannya punya iPhone, gitu kan, punya sesuatu barang yang kemudian dimiliki oleh banyak orang, sementara dia nggak punya, dia akan insecure, gitu ya. Ketika teman-temannya bergaul, kemudian ada aplikasi yang baru, kemudian dia belum install, dia kemudian ya pengen install, yang tadi fenomena FOMO tadi. Nah itu membuat anak-anak itu kemudian menjadi insecure, gitu ya, menjadi rendah diri, dan kemudian ya tadi kok gue nggak bisa sekeren mereka. Nah akhirnya kemudian mereka termotivasi dalam tanda kutip, termotivasi untuk menyesuaikan dengan standar hari ini. Standar hari ini apa ya? Di anak-anak remaja ya standar TikTok. Begitu. Nah itulah. Apalagi kalau kemudian di TikTok ini Pak Agang, untuk membuat FYP, ini algoritmanya ya, algoritmanya itu sangat mudah. Bahkan dengan ekstrim ya, orang-orang yang bermain sosial media itu menyebut bahwa kalau ingin lihat konten sampah ada di TikTok. Oh iya. Sampai seperti itu. Jadi disebut bahwa ini adalah aplikasi monyet si TikTok ini. Karena memang hanya dengan joget, gitu kan, dengan menggunakan sound yang lagi ngetren, maka akan FYP. Jadi semudah itu. Algoritmanya si TikTok. Ya, karena kan ada yang kayak yang sound yang kita bisa pakai ulang gitu ya. Ya, jadi itu berbeda dengan aplikasi yang lain kayak Instagram, kayak Facebook atau mungkin YouTube. Itu memang harus algoritmanya, dari sisi algoritma itu agak susah itu begitu ngikutin. Tapi kalau di TikTok enggak, bisa joget atau model lucu dan seterusnya ya, maka kemudian dia akan bisa terkenal begitu, atau kemudian FYP. Nah itu kalau FYP meskipun mungkin followernya kecil, ya followernya itu kecil, tapi kemudian karena dia FYP maka kemudian itu bagus menurut standarnya TikTok, menurut algoritmanya TikTok. Nah kalau sudah seperti itu maka kemudian dia bisa apalagi kemudian ada di aplikasi itu ada tools namanya live TikTok yang kemarin kita juga rame. Ada seorang petani di Sukabumi itu, yang Satbor itu, yang dia menggunakan aplikasi itu. Yang artinya bahwa TikTok ini akan sangat mudah untuk membuat seseorang itu menjadi FYP atau terkenal dan seterusnya. Sehingga itu yang membuat orang itu kemudian berlomba-lomba menggunakan aplikasi ini untuk bisa terkenal, untuk jadi influencer, ya, dan seterusnya. Gitu, Pak. Ya kemarin juga ya kayak cuma joget-joget gitu ya. Ini kayak apa ya, kayak istilah ngemis juga gitu ya. Minta apa sih, dikasih saweran gitu ya. Macam-macam gitu kan, ada apa sih, bunga ya. Terus ada yang kata yang mahal itu apa, paus atau apa kayak gitu ya. Nah ini kan jadi
merubah karakter juga gitu kan, para pengguna TikTok itu. Nah ini gimana supaya dampak negatif ini bisa dicegah atau anak-anak remaja Gen Z ini nggak terjebak gitu nih? Iya. Gimana nih? Apalagi kan sekarang kan serba digital ya, ya yang namanya Gen Z itu pasti sehari-hari ya megang gadget gitu, pasti punya aplikasi TikTok. Ya. Gimana, Abah? Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa tips ya, beberapa tips yang kita bisa coba. Ini mungkin kaitannya sama orang tua atau guru, gitu ya. Karena yang terjangkiti fenomena ini adalah anak-anak remaja itu, gitu. Maka ini tips buat orang tua. Pertama bahwa kita itu harus mengedukasi anak-anak remaja, ya, untuk punya yang namanya digital mindfulness. Digital mindfulness itu apa maksudnya? Adalah bahwa kita pakai sosial media, ya, kita pakai sosial media itu memang yang pertama adalah bukan menghabiskan waktu. Oh iya. Jadi kita memakai sosial media itu adalah untuk keperluan sesuatu yang dibutuhkan. Ya. Kalau nggak dibutuhkan hanya sekedar hiburan, pasti nanti akan jatuhnya ke sana. Yang tadi, hal yang negatif tadi, adiksi dan seterusnya tadi, itu akan ke situ. Maka digital mindfulness itu adalah, jadi kita pakai TikTok, pakai sosial media, itu ada artinya, ada manfaatnya. Nah, saya tadi pagi atau kemarin saya barusan bilang sama anak saya, anak saya yang SD, itu juga konsumsi TikTok, video short gitu di YouTube itu. Saya sampaikan bahwa jadi kalau sudah punya gadget atau ada fasilitas lah di rumah, ada gadget, ada ada laptop, ya, ada PC, maka gunakan itu sebaik mungkin. Jangan hanya dijadikan hiburan. Karena kalau hiburan, ya nggak akan ada habisnya. Nggak kerasa itu pagi sampai sore, ya, bahkan sampai malam, ya. Kalau misalnya pas hari libur misalnya begitu, nggak ada kegiatan apa-apa, maka sudah di depan komputer aja. Misalnya kalau misalnya di depan PC atau di depan laptop, kemudian habisin waktu itu. Nah, nggak kerasa tadi yang namanya ngelihatin video short atau kemudian TikTok, scroll sejam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Itu kemudian habis di situ. Jadi tips yang pertama adalah kita harus ngasih edukasi kepada anak-anak remaja supaya kemudian punya yang namanya digital mindfulness. Ya, itu orang tua tugasnya di situ. Kemudian yang kedua tipsnya adalah kasih waktu. Jadi maksudnya kalau misalnya anak-anak itu harus bukan misalnya, memang harusnya belajar gitu ya. Harusnya belajar, maka ya belajar ya waktu yang digunakan. Misalnya dia sekolah, ya, taruh aja bukan sekolah boarding ya. Misalnya dia pulang jam 3 sampai rumah, maka ya gunakan mungkin kalau misalnya boleh difasilitasi di rumah itu ada gadget, ada PC atau laptop, maka mungkin sejam 2 jam cukup. Tapi itu pun juga kemudian harus diperhatikan. Dia sedang ngapain? Gitu ya. Konten yang dia asup itu apa? Jangan hanya kemudian dikasih waktu untuk dalam tanda kutip mencari hiburan, ya, dengan fasilitas yang ada, tapi kemudian nggak kita kontrol. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tua juga harus ikut aktif mendampingi dan juga kemudian mengarahkan anak-anaknya. Nah, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, anak-anak itu sebenarnya, jadi anak-anak Gen Z itu sebenarnya Gen A juga, Gen Alpha, itu adalah digital native. Ya, mereka itu digital native. Begitu mereka lahir itu sudah ada teknologi, sudah ada sosial media. Maka orang tua itu mau nggak boleh gaptek juga, gitu ya. Dan kemudian dia harus tahu tuh istilah-istilah apa itu FYP, gitu kan. Sekarang ada lagi tuh di TikTok tuh yang ramai ya, apalagi di Gen Alpha ya, skibidi, mewing gitu ya. Nah itu kan orang tua juga harus tahu kayak istilah-istilah kayak gitu. Jangan-jangan kemudian yang orang tua itu nggak tahu dan situ malah justru
bahasa-bahasa itu kemudian malah buruk gitu, persepsinya buruk. Nah itu maka orang tua itu yang ketiga adalah harus ikut mendampingi dan juga kemudian mengarahkan konten yang harus dia tonton, harus ditonton itu apa, yang harus dikonsumsi itu apa. Bahkan kalau bisa orang tua itu mengarahkan supaya anak itu produktif dan kreatif. Di pertemuan yang lalu kita saya udah sampaikan yang berita anak Gen Z ya, yang berani speak up, kemudian mengomentari tentang pinjol, ya, mengomentari tentang pendidikan, ya, mengomentari tentang bagaimana orang-orang itu menggunakan AI dan seterusnya. Itu yang seperti itu orang tua harus ngarahin, gitu Pak. Ya jadi ini keren banget nih Abah nih. Jadi sebenarnya ya ada orang tua itu harus berperan gitu ya. Jadi di angka yang tadi 60-70% TikTok itu ya bikin stres anak-anak remaja, bisa jadi karena memang kurang pengawasan orang tua juga gitu ya. Dan orang tua memang harus punya peran di sini untuk bisa mengarahkan ya, atau mungkin ya membatasi ya berkaitan dengan penggunaan itu. Begitu ya orang tua. Jadi penting juga ini Pak, orang tua itu kan harusnya bisa ngasih teladan. Jangan gini, Pak Ageng ngasih tahu sama anaknya, jangan main handphone terus. Tapi Pak Ageng main handphone terus di depannya anak. Iya kan? Iya. Kan nggak bisa dikasih. Nanti kan dia akan bilang, punya argumen ya? Punya argumen, apa? Abi juga main handphone terus. Kan? Iya. Nah, maka kemudian kita pun juga harus bijak. Iya. Sebagai orang tua kan harus bijak. Kalaupun memang harus itu adalah karena pekerjaan dan seterusnya, ya, maka kemudian sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin untuk kemudian tidak full anak itu tahu bahwa kita itu menggunakan gadget. Kalaupun misalnya harus di depan komputer atau harus menggunakan gadget dan seterusnya, anak diedukasi juga. Karena ini karena pekerjaan dan seterusnya. Jadi jangan karena orang tua itu juga pengen hiburan, nonton TikTok juga. Anaknya dilarang nonton TikTok, bapaknya nonton TikTok, ibunya nonton TikTok. Sama kayak anaknya nggak boleh nonton Korea, ibunya nonton Korea. Gitu. Jadi betul. Harus jadi teladan orang tua itu. Jadi teladan, memang yang namanya sosial media, orang tua pun juga sebenarnya hari ini juga mereka itu mengkonsumsi itu. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi contoh yang buruk, ya orang tua kemudian enak-enakan kemudian di depan anaknya main sosial media, main handphone, ya. Atau mungkin dia pulang kerja, misalnya Pak Agung pulang kerja, ya pulang ngajar, kemudian pulang ke rumah, langsung begitu pulang ke rumah, lihat anaknya di depan komputer, nggak kita tegur, tiba-tiba kitanya sendiri yang buka laptop, kerja lagi di depan komputer. Nah itu kan juga nggak bagus. Betul. Jadi harus nggak nyapa anak gitu ya. Nggak nyapa anak dan seterusnya. Nah itu interaksi yang tadi interaksi antara anak dengan orang tua itu juga penting supaya kemudian anak itu tidak terpapar terus-menerus di depan komputer. Gitu, Pak. Oke, Abah, Masya Allah, ini luar biasa nih pembahasan kita ini keren banget ya. Terima kasih banyak atas insight-insightnya ya, luar biasa ya. Dan untuk sobat sepulang mengajar ini ya, yang namanya teknologi itu baik kalau digunakan secara bijak gitu ya. Betul. Secara bijak, oleh karena itu ya jangan sampai ya kita itu dikuasai oleh teknologi. Ya. Nah begitu ya sobat sepulang mengajar, dan terus pantengin terus ya di sepulang mengajar, di podcast sepulang mengajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan jangan lupa di subscribe. Ya. Terima kasih, saya Agung Budiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Luki. Terima kasih. Masya Allah.